Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di pertemuan kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak tentunya dalam dosen mengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI yang terhormat. Di sini kami mendapatkan 5 pertanyaan yang bahwasanya 5 pertanyaan ini sangat berbobot sekali dan sangat menantang untuk kami tentunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sukron. Saya dari lokal 6 SIA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Langsung saja saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya cari jawabannya berdasarkan penjelasan-penjelasan dari materi-materi yang sudah saya jelaskan di channel YouTube yang sebelumnya. Pertanyaan pertama itu ada apa nama istilah dari 4 periode, kemudian awal dan akhir dari 4 periode tersebut, ciri daripada 4 periode tersebut, dan siapa sih tokoh-tokoh yang terdapat dalam periode tersebut. Nah, sebelumnya saya jawab dulu untuk pertanyaan yang pertama, apa sih nama-nama dari 4 periode tersebut. Yang pertama itu ada zaman Yunani, zaman patristik atau skolastik, kemudian zaman modern dan zaman sekarang. Kapan awal daripada zaman-zaman tersebut? Yang pertama itu ada zaman Yunani kuno. Zaman ini dimulai ketika pada abad 6 sebelum Masehi dan berakhir pada 6 Masehi. Kemudian apa saja sih yang dibahas pada zaman tersebut? Di sini kelahiran pemikiran filsafat ini diawali dengan abad ke-6 sebelum Masehi ya. Oleh yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pusat kebenaran pada saat itu, atau gejala alam menjadi hal pokok pada saat tersebut. Kemudian ada zaman pertengahan. Zaman pertengahan ini dimulai pada abad 6 Masehi, kemudian berakhir pada 16 Masehi. Pada masa abad pertengahan ini periode ini membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut. Karena kenapa? Di sini Kristen menjadi pokok utama dalam perkembangan filsafat pada saat itu, karena para filosof pada saat itu berpikir ilmu pengetahuannya terlambat dan tidak berkembang karena semuanya itu diatur oleh doktrin-doktrin atau gereja yang mendasar pada saat itu. Jadi pemikiran Kristen atau pemikiran dari gereja-gereja itu menjadi hal yang sangat berpengaruh pada saat itu. Kemudian zaman Renaissance ini berawal pada abad 14 Masehi hingga 16 Masehi. Renaissance ini sendiri adalah suatu zaman yang menaruh perhatian bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, dan filsafat. Kemudian ada zaman modern atau zaman sekarang. Nah, zaman ini berlangsung pada abad 17 Masehi hingga 20 Masehi. Di sini zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi dari Inggris dan Perancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Jadi pemikiran mereka itu sudah sangat berkembang pada saat 17 hingga 20 Masehi ini. Kemudian apa sih ciri khas daripada empat periode ini? Yang pertama itu dalam hal filsafat ini punya dua objek kajian. Yang objek pertama itu objek materi dan objek formal. Nah, objek materi di sini yaitu hal atau bahan yang diselidiki atau dasar dari penyelidikan hal tersebut. Kemudian ada objek formal. Nah, objek formal ini adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan oleh sifat empiris dan ilmiah.
Siapa sih tokoh daripada teori kebenaran di sini? Filosof yang mengembangkan 4 periode tersebut ada 3. Di situ ada Socrates. Dia mengarang bahwasanya dialog sebelumnya itu yang dikasih pendapat oleh Plato, berpendapat bahwa filsafatnya adalah mencari kebijaksanaan atau kebenaran, dan oleh karena itu dapat dimengerti bahwa kebenaran itu dilakukan secara bersama-sama dalam suatu dialog. Jadi kayak lebih membuat sebuah permusyawarahan. Kemudian filsafat pada kuno ini mencapai puncaknya itu pada masa Aristoteles atau Thales, pada tahun 384 sebelum Masehi hingga 322 sebelum Masehi sampai Masehi. Apa yang dikatakan oleh Aristoteles? Di situ dia mengatakan bahwa tugas utama dari pengetahuan adalah mencapai objek yang diselidiki. Jadi capaiannya itu, apa yang diselidiki itu sudah tercapai. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, mengapa abad pertengahan disebut juga dengan abad kegelapan? Nah, pertanyaan kedua, berdasarkan materi dari channel YouTube saya yang sebelumnya yang tentang abad pertengahan, di situ abad pertengahan itu menggambarkan suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Karena kenapa? Filsafat abad pertengahan ini menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru. Siapa saja bangsa itu? Yaitu bangsa Eropa Barat. Kenapa dinamakan filsafat abad pertengahan? Atau kenapa dinamakan abad kegelapan? Filsafat abad pertengahan itu adalah pemikiran yang berbeda sekali dengan pemikiran dunia kuno. Di mana tadi itu menggambarkan suatu zaman yang baru di tengah-tengah perkumpulan bangsa. Seperti tadi atau bangsa Eropa Barat. Di dalam abad pertengahan itu terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama itu ada periode patristik dan skolastik. Nah, patristik ini berasal didapatkan dari ahli-ahli agama Kristen pada abad permulaan Kristen, dan periode itu menjadi 2 tahap. Nah, yang pertama itu tahap permulaan agama Kristen, yang kedua adalah filsafat Agustinus yang merupakan seorang ahli filsafat yang terkenal pada patristik Agustinus. Nah, di situ dia menggambarkan dogma itu secara keseluruhan. Yang kedua ada periode skolastik. Nah, periode ini dibagi menjadi 2 periode juga sebenarnya. Nah, skolastik Kristen dan skolastik Islam. Nah, di mana di situ mendapatkan beberapa tokoh-tokoh filsafat pada saat itu, yaitu ada yang dari Islam itu Ibnu Bajjah. Dia mengeluarkan sebuah pendapat atau pemikiran pada saat itu, menggambarkan tentang masalah metafisika, teori pengetahuan, dan akhlak. Kemudian ada Ibnu Rushd atau teori tentang kebenaran ganda. Salah satu bentuk pemikiran Ibnu Rushd ini adalah ia membela para filosof dan pemikiran mereka, mendukung masalah-masalah pada porsinya, dan dia juga membuat sebuah sanggahan tentang atau sebuah buku atau menulis sebuah buku dengan berjudul Tahaffut al-Tahaffut. Nah, kemudian ini ada salah satu tokoh penting atau filosof penting Islam, karena dia dilahirkan dari bangsa Islam tentunya, dari Persia, yaitu ada Ibnu Sina. Nah, salah satu pemikiran yang paling terkenal oleh pikiran Ibnu Sina ini adalah tentang masalah fisika dan metafisika dan filsafat jiwa atau teori tentang kenabian. Nah, di abad pertengahan itu juga ada Plotinus. Dia juga mengatakan kebanyakan filsafat Plotinus kebanyakan bernapas mistik, bahwa tujuan filsafat menurut pendapatnya adalah mencapai
pemahaman mistik, jadi kebutuhan rohani lah. Kemudian ada Agustinus. Nah, Agustinus ini meyakini bahwa pemikiran dapat mengenal kebenaran. Karena itu dia menolak mengatakan bahwa setiap pengertian tentang kemungkinan mengandung kesungguhan. Kemudian ada pertanyaan, mengapa filsafat Islam pada saat itu sangat cepat berkembang atau cepat berproses? Menurut saya karena ada pengaruh dari para tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan ini yang beragama Islam, berasal dari keturunan Islam, salah satunya Ibnu Bajjah, Ibnu Rushd, dan Ibnu Sina. Mereka salah satu tokoh-tokoh Islam yang sangat dikenal sehingga menjadi pelopor daripada perkembangan filsafat Islam pada saat itu. Saya rasa itu untuk pertanyaan nomor 2. Dan pertanyaan nomor 3, apa sih pandangan Islam tentang filsafat? Berdasarkan teori dan artikel dan penjelasan dari channel YouTube saya sebelumnya, yaitu tentang pandangan Islam tentang filsafat, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa mempelajari filsafat ini bagaikan bermain dengan api. Jika tidak berhati-hati maka kita akan terbakar. Nah, filsafat membuat kita kafir tanpa sadar. Mempelajari filsafat ini dapat menyebabkan kebingungan, kesesatan, kemusyrikan, dan kebid'ahan jika lemah tentang akidah. Nah, jadi dalam mendalami Islam itu harus teliti dan didampingi oleh para ahli, dan harus disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis ya, agar tidak terjadi sebuah penyimpangan dalam mempelajari suatu ilmu. Jadi bagi saya mempelajari filsafat atau pandangan Islam tentang filsafat ini diboleh-bolehkan saja, asal sesuai dengan jalan dan kaidah dari ajaran Al-Quran dan hadis. Kalau berdasarkan dalil itu ada di surah At-Taha ayat 55. Itu saya juga membuat sebuah pengertian atau artinya itu, dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu kepadanya, dan kami akan mengembalikan kamu pada kali yang lainnya. Kemudian ada pertanyaan nomor 4, konsep kebenaran materialisme dan idealisme. Nah, kita pahami terlebih dahulu konsep kebenaran daripada materialisme. Nah, materialisme ini mendasarkan segala kejadian di dunia dan kehidupan ini pada asal benda itu sendiri. Jadi asal dari benda atau dari mana akar daripada permasalahan itu, ini menjadi pokok penting dari materialisme. Pada dalil itu menunjukkan bahwa adanya sumber dari luar, yaitu Tuhan. Dan materialisme ini tidak sanggup menerangkan suatu kejadian rohani yang paling mendasar sekalipun. Dia tidak bisa menjelaskan ini secara mendasar jika tidak didapatkan secara sumber itu sendiri. Kemudian idealisme ini adalah suatu ajaran atau pemahaman yang memandang alam atau dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Jadi keduanya ini tidak dapat dipisahkan karena hubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan alam. Contoh yang paling jelas itu adalah kerjasama antara dua hakikat yaitu yang terdapat dalam diri kita sendiri, jasmani dan rohani. Kemudian pertanyaan yang nomor 5, aliran materialisme dan imperialisme, dan apa sih kelebihan dan kekurangannya. Kemudian apa sih pendapat saya tentang aliran materialisme dan rasionalisme. Nah, di pertanyaan terakhir ini saya akan menjawab, menurut saya nih, aliran materialisme ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dari akal itu sendiri. Jadi materialisme ini dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal. Jadi akal menjadi pokok penting dalam pembelajaran atau aliran materialisme. Kemudian rasionalisme, kemudian empirisme. Empirisme ini lebih didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal dan sumber pengetahuan dari manusia. Jadi manusia menjadi pokok penting dari empirisme. Kemudian kelebihan dan kekurangan daripada rasionalisme dan empirisme. Kelebihan dari rasionalisme, dia ini dapat mengubah, kemudian dapat menyusun,
sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Jadi dapat diubah pemikirannya dan dapat disusun lagi pemikirannya oleh manusia itu sendiri, oleh akal manusia itu sendiri. Dan empirisme ini memiliki kelebihan pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang paling benar. Nah, jadi pengalaman itu menjadi suatu guru atau suatu pokok hal yang mendasar, karena paham empirisme mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Jadi apa yang sudah pernah terjadi, apapun yang sudah pernah terlaksanakan, itu menjadi pokok yang menjadi dasar dari empirisme. Nah, menurut saya ini aliran materialisme dan rasionalisme ini, unsur rasionalisme dianggap tidak memperhatikan sesuatu yang terjadi, sedangkan empirisme ini mementingkan aspek dinamisasi namun tidak memiliki konsep penggambaran dari sebuah kenyataan. Mungkin dalam penjelasan saya sudah sangat berupaya sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apabila ada kesalahan maka saya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.